Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Reniadina Nurhaliza, NIM 1521711054919 semester 7 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Unismu Muhammadiyah Makassar. Pembahasan kali ini tentang sedikit konsep kewirausahaan dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis dan juga mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna untuk mengambil keuntungan darinya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan sesuatu bisnis tersebut. Wirausaha dalam konteks manajemen adalah orang yang mempunyai kemampuan menggunakan sumber daya finansial atau money, yang kedua bahan mentah atau materials, dan yang ketiga tenaga kerja atau labor untuk menghasilkan produk baru dari bisnis baru yang dapat membuat organisasi usaha. Menurut Milton Friedman, yaitu salah satu para ahli, tidak mungkin bisnis tidak mencari keuntungan. Milton melihat kenyataannya bahwa keuntungan adalah satu-satunya motivasi bagi seorang pembisnis. Pada akhirnya, etika bisnis kembali kepada pelaku bisnisnya sendiri. Ada dua aspek yang digunakan sebagai tolak ukur etika, yaitu prinsip imbal balik dan itikat baik. Prinsip imbal balik maksudnya adalah mau atau tidaknya seseorang menerima sebuah perilaku orang lain terhadap dirinya. Jika suatu tindakan tersebut dapat diterima dengan baik, maka tindakan tersebut tidak melanggar etika yang ada. Kemudian sedangkan etikat baik atau niat yang baik dapat dilihat saat penjual mengatakan hal yang benar dan jujur tentang barang dagangannya. Seorang muslim yang baik dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Dalam bertindak, seorang muslim akan sangat berhati-hati untuk tidak membuat orang lain atau pelanggan terganggu dan tetap pada ajaran agama Islam. Sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang. Nah, dua perilaku seorang muslim dalam berbisnis sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan di akhirat, yaitu bagaimana dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah panduan bagi perilaku seorang dengan menyelasarakan perilakunya dengan perilaku Rasulullah SAW. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari yang pertama ketakwaannya, yang kedua sikap amanah yang dia miliki, kemudian yang ketiga kebaikannya, cara melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan karena Allah semata atau karena ibadah kepada Allah semata. Kewirausahaan juga adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Kewirausahaan bukan merupakan ilmu yang ajaib yang mendatangkan uang dalam sekejap.
melainkan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang. Kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang unggul adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya diukur dengan tingkat keimanan, intensitas, dan kualitas amal salehnya. Dalam berbisnis, seorang muslim selalu patuh dengan syariat agama Islam. Seorang muslim yang menjalankan bisnis diharapkan membawa keseimbangan dalam hidupnya, imbang dalam dunia dan akhirat. Melalui Rasulullah SAW, Islam mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan, mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh dengan berpegang pada syariat Islam. Dan salah satu bisnis yang dapat dilakukan yaitu dengan mengembangkan madu trigona. Mungkin sekian dari saya ucapkan billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.